kami hormati Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Ibu Hajah Ida Fauziah, MSI, yang kali ini diwakilkan dengan Bapak Ahmad Rosyidi Sahid, ya Pak ya, Sarjana Pariwisata. Selamat datang Bapak, salam sehat untuk kita. Baik, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang kali ini diwakilkan juga oleh Sekretaris Dinas Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Apriliansyah, MSI. Mohon izin kalau salah penyebutan namanya. Yang sekaligus nanti mohon izin Bapak untuk membuka seleksi kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua IM Japan, Miss Yorika Ozawa. Bahasa Jepangnya apa ya? Selamat datang, terima kasih ya. Ozaima ya, Ozaima. Mohon izin ya. Nanti kapan-kapan saya diajak ke Jepang ya, boleh. Yang kami hormati Ketua DPP Kapexi Indonesia, Bapak Edi Waryono, SEMPD. Yang kami hormati Kabid Lantas Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan, Bapak Ahmad Rosyadi. Selamat siang Bapak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua DPD IKPEXI Sumatera Selatan, Bapak Heriadi Sajayan, SESE. Yang kami hormati Kepala BLK Bapak Erman Rasul SH, dan seluruh pimpinan LPK dan juga seluruh panitia yang terlibat tentunya dalam mensukseskan program pemagangan ke Jepang pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, acara akan segera saya mulai dengan satu buah pantun untuk Anda semua. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak menawan hati. Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2023, bertepat di kantor BLK, hari ini akan diadakan pembukaan seleksi nasional IKPEXI program magang ke Jepang. Tepuk tangan dong. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali adik-adik semua. Saya sangat bangga sekali bisa berdiri di sini, tentunya Tata Bahari bisa memandu acara hingga selesai nanti. Namun sebelum kita memulai acara, izinkan kita untuk bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk wujud syukur kita kepada ketuhanan yang Maha Esa dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kita bersama-sama menengadahkan tangan seraya berdoa memohon limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kali ini akan dipimpin oleh Ustaz Ayahanda kami, Mardiansyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Yoriko Usawa, bahaya saya mas. Kira Haji Maru Maini, ini mas. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azza sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ahwal wal afwad, taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil syai'at, wa tuballighuna biha aqsa hayati wa ba'da ma ini kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum, rahmatika astaghis, aslih lisani kula wala taqim. Ya mukallibal qulub, sabit qulubana ala dinika ta'an. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indik, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara seleksi nasional Kapexi Jepang kerjasama Kemnaker RI dan IM Japan. Kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelatihan ini. Tambahkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, Ya Rabb, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkan ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan ayah bunda kami, dosa kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidil ilman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal masyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga baik yang membacakan dan yang kita mengaminkan doa tadi mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus lagi
buat adik-adik semua agar nantinya sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, rangkaian selanjutnya acara kita pada hari ini yaitu sambutan dari Ketua DPP IKAPEKSI Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Edi Waryono, SEMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas yang mewakili, dan yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Tenagakerja, dan saya hormati Direktur IM Jepang, Osawa Sensei, yang saya hormati Ketua DPD Sumatera Selatan, dan saya hormati juga saudara saya dari Jayapura ya, yang alhamdulillah bisa sampai hari ini, dan juga yang saya banggakan teman-teman LPK yang sudah mendukung kegiatan hari ini, dan juga siswa-siswa calon peserta magang di Jepang yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah ini adalah kesempatan yang ketiga ya, ketiga atau keempat ya Pak ya? Ketiga ya, ketiga di Sumatera Selatan ini mengadakan seleksi nasional. Mungkin bagi teman-teman yang lain sudah, atau siswa-siswa yang lain sudah mendengar, atau bahkan sudah mengikuti seleksi di tempat yang lain. Tapi kita di sini adalah wabil khusus penyelenggara IKAPEKSI ya, Ikatan Pengusaha Kejuruan Indonesia. Tadi sudah ada dua narasumber testimoni dari alumni magang Jepang. Ya, yang pertama adalah dari Jayapura. Mereka dengan antusias bangga menjadi seorang alumni magang Jepang, dan mereka juga sangat berterima kasih ya dengan program ini. Yang kedua juga tadi dari IKAPEKSI DPP, sengaja kami datangkan di sini, adalah seorang pengusaha. Beliau adalah bergerak di bidang manufaktur atau pendamping perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di sekitaran Jabodetabek. Perkenalkan, nama saya Edi Waryono. Kalau teman-teman organisasi memanggilnya Edi Ketum ya. Tapi kalau teman-teman bisnis beda lagi, Edi Kecap. Ya, kalau saya lihat itu mereka simak Edi Kecap. Oh iya. Alhamdulillah punya nama baru. Ya, karena memang usaha saya yang saya tekunin sekarang ini adalah produksi kecap. Mereknya Oishi Pak. Oishi itu lezat. Wasa-wasa sudah buktikan dia lezat ya. Terima kasih kemarin orderannya wasa-wasa. Ya. Tapi kita sebagai alumni magang Jepang harus beda dong. Kecapnya ya kecap yang spesial tentunya. Jadi kami memproduksi kecap betul-betul beda dengan yang lain. Kalau kecap yang lain sudah pasti pakai MSG. Kalau kami nggak pakai MSG, jadi pakai rempah basah, rempah kering. Kenapa ini saya lakukan? Agar dalam produksi ini kami bisa melibatkan petani-petani. Jadi ketika saya produksi, itu banyak sekali truk-truk kecil yang mengantar serai, mengantar jahe, mengantar lengkuas itu. Itu adalah kebanggaan sendiri. Itulah pola pikir alumni magang Jepang. Jadi tidak egois. Kalau kita produksi kecap dengan MSG, ya, satu sendok itu bisa untuk satu dandang. Tapi ketika saya mau buat dengan rempah, banyak sekali saya pakai, tapi itu nggak masalah. Yang penting itu adalah kemaslahatan. Dan yang kedua bahwa kecap itu biasanya lokal. Kami mainnya di internasional Pak. Jadi kami sudah ekspor ke Arab ya. Jadi nanti Oktober ini saya di depan Kementerian Perdagangan akan melakukan MOU jangka panjang. Jadi saking puasnya mereka dengan produk kita, pengusaha dari Arab itu menawarkan diri sebagai cabang kami di Arab atau sebagai agen kami di Arab.
ini adalah salah satu kelebihan seorang alumni magang Jepang. Tadi Pak Ipung juga, ya nggak tahu ya, mungkin setahu saya Pak Ipung STM ya Pak ya. Tapi luar biasanya beliau bisa mengerjakan S2, S1, D3. Apa yang terlintas di benak kalian adalah pola pikir, proses transformasi. Jadi seorang anak desa, kalau saya sendiri itu dulu hidup di Purwokerto itu, sampai lulus SMA itu saya tidak pernah nikmatin yang namanya listrik. Jadi dulu kalau saya belajar itu karena pakai lampu teflon itu, habis belajar di sininya hitam itu hidungnya, karena apa itu ya, yang dari minyak itu. Begitu kami magang ke Jepang lewat IAIN Jepang, benar-benar berubah pikiran saya bahwa seperti inilah Jepang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa berjuang memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan. Itu benar-benar kami dapat seperti teman-teman yang lain. Makanya dari semangat itulah kami bersama kawan-kawan membuka seleksi nasional ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah Belanda ya, apel tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kami juga berharap seperti itu. Pengusaha akan terbentuk dari alumni magang Jepang yang diseleksi oleh IKPEXI. Kenapa? Karena induk semangatnya adalah pengusaha. Kami harapkan seperti itu. Makanya nanti di dalam kurikulum pelatihan pun harus diselipin tentang semangat wirausaha. Jadi kita bergerak dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi nanti kita terakhir beberapa waktu akan datang juga akan mencoba berjuang untuk seleksi di Jayapura ya Bang. Jadi Osewasan ini teman dari Jayapura jauh-jauh sekali. Beliau diutus oleh pejabat oleh gubernur untuk studi banding tentang seleksi magang Jepang ini. Beliau berkeinginan sekali yang akan datang di Jayapura pun dibuka, dan itu sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah SNZ. Jadi insya Allah nanti itu sebuah gerakan yang luar biasa dari M dan IKPEXI. Teman-teman semua, hari ini kalian mungkin duduk di situ ya. Ini enak duduk di kursi. Kalau kami dulu duduk di lantai. Di lantai. Kalau sekarang sudah nggak kuat, kram kakinya kalau duduk di lantai. Atau kalau berdiri, aduh pegel. Tapi dulu waktu muda no problem. Kalian lebih beruntung dari kami semua. Kalian sudah dimuliakan sebelum berangkat. Mudah-mudahan kalian sebagai bibit atau hasil seleksi IAIN Jepang, Kementerian Tenaga Kerja, dan IKPEXI akan menjadi hasil atau akan menjadi alumni yang berbeda dari alumni-alumni yang lain. Oke, adik-adik udah tahu belum IKPEXI? Oke, nanti tugas para LPK ini untuk mengenalkan IKPEXI itu apa? Nanti akan saya acak, akan saya tanya kepada teman-teman atau adik-adik, kira-kira apa sih IKPEXI dan visi dan misinya apa? Itu kan secara khusus akan saya tanya secara acak random. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Ketua DPP IKPEXI Indonesia, Bapak Edi Waryono SE MPD. Baik, Bapak dan adik-adik semua, ini acara inti kita, sambutan dari IM Japan, Yoriko Ozawa. Silakan.
Ohayou gozaimasu. Mau少しgenki dasemasu ka? Bisa sedikit semangat lagi? Ohayou gozaimasu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Ozawa Yoriko dari IM Jepang Cabang Jakarta. Pertama, yang saya hormati dari Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Ahmad Basidi, yang saya hormati Kepala Disnaker Ibu Lidiansyah-san, saya hormati Kepala BLK Sumsel Elma Rosul-san, saya hormati sang tidak pakai. Maaf kalau pakai sang itu biasanya orang Jepang yang menghormati pakai sang gitu Pak. Yang saya hormati IKPEPSI DPP EDPP Bapak Edi Waryono. Yang saya hormati Ketua DPD IKPEPSI Sumsel Riyadi-san. Yang saya hormati IKPEPSI dari Papua desu ne. Saya senang sekali bisa bertemu di Sumatera Selatan. Yang saya hormati LPK no minasan, di mana kan LPK no minasan. Yang saya hormati MC no hito toka staff-staff di sini. そして実習生の皆さん yang saya banggakan, Aratamemaste, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang program ini untuk Ujishusei para peserta magang ya. Jadi program magang ke Jepang ini adalah kerjasama pemerintah Jepang dan kerjasama pemerintah Indonesia. Dan kenapa diadakan program ini dengan pemerintah Indonesia sama dengan pemerintah Jepang? Pihak negara Jepang semakin penduduk orang Jepang jadi sedikit. Padahal kan nanti kan pantai ini kalau negara Indonesia yang usia sudah cukup bisa bekerja itu lebih tambah-tambah desu ne. Ya, maka dua negara itu jadi cocok. Salah satu kurang, salah satunya banyak. Saya pernah dengar dari Bu Menteri Indonesia Ketenagakerjaan tahun 2045 ya Pak, akan jadi bonus demografi di Indonesia. Jadi usia yang sudah bisa bekerja, siap bekerja, nanti akan paling puncak. Seperti begitu. Jadi negara Indonesia juga sangat mendukung program magang ke Jepang. Dan program IM Jepang kerjasama kementerian ini sudah berjalan selama 30 tahun. Selama 30 tahun ini 50.000 orang yang sudah datang ke Jepang dari Indonesia saja. Dari Indonesia saja sudah 50.000 orang. Dan sudah pulang ke Indonesia. Dan sudah menjadi shacho. Inilah hasil program ini. Yang seperti IKPEPSI ini ini
berharap cita-cita ada di Jepang. Tidak dong. Cita-citanya setelah selesai 3 tahun pulang ke Indonesia, buka usaha sendiri dan meningkatkan ekonomi daerah masing-masing. Ini yang hasil program. Terima kasih. Karena saya kemarin saya pergi ke tempat Ibu Sang, saya benar-benar terharu. Luar biasa. Kata beliau, awalnya perusahaannya kecil ya, tetapi pada saat saya mengunjunginya, perusahaannya sudah besar. Mesin-mesin yang mahal sekali, yang satu mesin itu berapa miliar itu sudah beberapa banyak. Dan kerjasama perusahaan Jepang. Jadi karyawan juga banyak. Benar-benar saya terharu. Saya senang sekali. Seperti begitu. Terus peserta magang itu dari seluruh Indonesia. Maka dari Papua juga saya ingin sekali nanti diadakan di Garut di Papua. Berikutnya saya ingin menjelaskan tugasnya IM Jepang. Tugasnya IM Jepang itu pertama mencarikan perusahaan penerima di Jepang. Sekarang di Jepang kira-kira 2.000 perusahaan penerima. Ada banyak jenis kerja juga, dari bangunan juga pabrik juga sampai caregiver. Dari Hokkaido sampai Okinawa ada kantor IM Jepang itu ada 15 cabang dari Hokkaido sampai Okinawa. Dan tugas dari IM Jepang adalah selama peserta magang di Jepang selama 3 tahun sampai 5 tahun Indonesia Sefu no Kawari perwakilan Indonesia perwakilan pemerintah Indonesia, IM Jepang menjadi seperti pengawas melindungi. IM Jepang akan melindungi peserta di Jepang. Mohon maaf ya, saya kurang pintar bahasanya, mohon maaf. Daijoubu desu ka? Arigatou gozaimasu. Terus yang terakhir, tugasnya IM Jepang adalah hari ini seleksi, rekrut bersama kementerian. Pada saat rekrut yang perlunya, kami tidak carikan yang pintar-pintar, tetapi hanya 2 saja, jujur dan semangat. Semangat itu, di dalam semangat itu orang yang siap bisa mematuhi peraturan juga ya. Jadi kalian mungkin selama ini juga ikut RPK, kalian juga sudah berusaha belajar bahasa dan juga tes untuk tes fisik juga ya. Tetapi setelah lulus itu masih lama. Tahap 1, tahap 2, setelah di Jepang pun masih ada 1 bulan di training center, ada latihan. Setelah itu baru masuk ke perusahaan. Maka kalian tolong siap mentalnya juga. Kalau kalian sudah memutuskan sendiri ikut program ini, jangan lagu-lagu. Benar, ini kerja di Jepang itu luar biasa. Kerjanya berat sekali. Mungkin kalian tidak pernah merasakan, karena
etos kerja Jepang itu lumayan ketat, peraturan ketat. Masuk program ini ada peraturan tidak boleh merokok. Selama ini juga masih ada yang merokok, digagalkan. Orang tua sudah membiayai karya, semua hilang, semua percuma. Makanya kalian kalau ikut seleksi hari ini, kalian jangan main-main. Kalau sudah ikut hari ini, tolong berubah sikap, tolong siap mentalnya. Siap? Siap? Oke, baik. Ya, jadi kami sangat mengharapkan kalian bisa menjadi perwakilan dari negara Indonesia selama di Jepang. Semoga semua orang di sini lulus di grup hari ini. Baik, itulah tadi sambutan dari IM Japan, Miss kebalik tadi ya, Ozawa Yoriko. Iya, pantasnya dia manggut-manggut, dia ngerti bahasa kita ya dari tadi ya. Saya udah translate di Google apa bahasa Jepang ini, ternyata dia bisa. Iya, terima kasih arigatou gozaimasu, Miss. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan langsung dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan dengan Bapak Ahmad Rosidi Sahid, Sarjana Pariwisata. Disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Sedin, Pak Kriansyah, izin Pak, seluruh unsur OPD dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan, kemudian rekan kami dari IM Japan, Ibu Direktur, Ibu Ozawa, Pak Nur, dari KBEXI, dari Ketua DPP KBEXI, Pak Edi Waryono, DPD KBEXI Sumsel, Pak Heriadi, tamu kita dari Papua. Salam kenal Bapak, kemarin Pemda Papua sempat berkunjung ke kita dalam rangka pembukaan jalur seleksi kembali. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta seleksi pemagangan ke Jepang yang kali ini dilaksanakan oleh KBEXI Sumatera Selatan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua diberikan kesempatan yang luar biasa sehingga bisa menghadiri kegiatan seleksi ini, utama bagi adik-adik kami calon peserta seleksi. Ini saya absen dulu dari Provinsi Sumatera Selatan, angkat tangan. Prioritas ya, tuan rumah, silakan duduk kembali. Dari provinsi lain, mungkin di tetangga kita, Provinsi Jambi ada ya. Sumatera Barat, dari Sumatera Utara mungkin tidak ada. Di luar Sumatera ada? Ambon, luar biasa. Ini menunjukkan betapa antusiasnya calon peserta pemagangan ke Jepang. Dari Sumatera saja itu sudah banyak, dari Jambi, dari Sumatera Barat, bahkan sampai di luar Sumatera. Semoga perjuangan yang sudah dilakukan, kami yakin jauh-jauh hari sudah berjuang habis-habisan. Mungkin di minggu ini juga berjuang juga habis-habisan, tinggal di tempat yang seadanya, bekerja sama dengan temannya,
Memohon bantuan dengan temannya untuk berlatih bersama dan mudah-mudahan nanti menghasilkan nilai yang baik untuk teman-teman semua. Para hadirin yang kami hormati, para calon peserta magang yang kami banggakan, tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Dari Papua tadi menjelaskan beliau berangkat tahun 97. Nah, ini saya yakin belum lahir semua Pak, ini yang peserta kita. Karena kalau udah lahir pasti gagal di umur, di usia. Jadi tahun 97 itu sudah ada pengiriman. Tepatnya di tahun 1993, 30 tahun yang lalu. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa Indonesia bisa selama itu bergandengan tangan dengan Jepang? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Direktur, Ibu Zawa, bahwa ternyata memang jodoh. Jepang membutuhkan tenaga kerja atau dalam hal ini peserta magang untuk dilatih. Indonesia, kita setiap tahunnya memproduksi 3 juta angkatan kerja setidaknya. Jadi ada 3 juta orang yang siap kerja, yang itu bisa kerja atau jangan-jangan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Solusi yang diberikan oleh pimpinan kami, Ibu Menteri di Kementerian Tenaga adalah salah satunya pemagangan di luar negeri. Jadi adik-adik semua yang ada di depan kita ini sedang menjalankan yang namanya usaha kita secara negara untuk mencapai Indonesia yang maju, supaya angkatan kerja seperti adik-adik semua ini memiliki kompetensi. Kalau ujuk-ujuk melamar kerja mungkin susah, tapi kalau dilatih dulu di Jepang dengan standar yang tinggi, mau kembali lagi ke Indonesia atau nanti ada kesempatan bekerja dimanapun, itu kami yakin sudah baik standarnya. Tadi kita diberikan contoh banyak alumni yang juga menjadi pengusaha, dan harapan kita juga begitu. Dari Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan supaya mulai dari sekarang adik-adik sudah merencanakan kira-kira sepulang nanti ke Jepang, dari Jepang itu mau usaha apa. Supaya apa? Supaya setiap alumni itu memberikan dampak ke orang sekitarnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi membantu tetangganya, mungkin daerahnya, atau orang-orang yang memang direkrut dari mana-mana. Sehingga dengan begitu Indonesia secara negara akan semakin maju. Kita pasti bosan mendengar Indonesia menjadi negara berkembang terus, mulai dari kita kecil sampai sekarang. Sebutkan 2045 kita mencita-citakan di 100 tahun kemerdekaan Indonesia agar negara kita menjadi negara maju, atau bahasanya Indonesia emas. Jadi umur kita sudah 100 tahun di 2045 nanti, kita harapkan sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang disegani oleh negara-negara lain. Untuk itu kami mengharapkan mari bersama-sama. Jadi adik-adik di sini tidak sendirian. Ada dari kementerian, ada dari pemerintah daerah. Kita bersama-sama berjuang untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara kita. Kami juga mohon bantuan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, kepada IKPEXI khususnya pada kali ini, kepada rekan kami dari MJAPA, agar kita terus berkolaborasi, dan tentu saja dari LPK-LPK yang telah sangat luar biasa mensupport kegiatan ini, sehingga kedepannya seleksi tidak hanya mungkin lebih sering, tapi juga lebih banyak pesertanya. Karena bocoran ini tadi Pak Sekdin sempat bertanya, kuotanya berapa? Nah, saya sampaikan kepada beliau, kita ini tidak ada kuota Pak, spesial, luar biasa. Tepuk tangan kepada yang Pak. Kalau seandainya semuanya lolos, kita angkut semua Bapak. Kebetulan juga, nah masuk ini. Kebetulan juga yang di depan ini,
Sumatera Selatan, tepatnya dari Muara Enim. Jadi, tak kate istilahnya kami ini nak menggagalkan adik-adik sekalian. Justru harapan kami semuanya berhasil lolos, tapi nah ada tapinya. Selama seleksi jangan pernah menunjukkan sikap yang kurang baik. Jadi seleksinya itu bukan ketika jamnya saja. Selama rekan-rekan memakai nomor dada itu, nomor punggung, itu kami memantau. Kalau terlihat tiba-tiba ada yang merokok, tiba-tiba ada yang kurang bagus dalam hal sikapnya, itu kami catat. Karena kami yakin banyak yang berkeinginan untuk benar-benar tulus dari hatinya untuk meningkatkan kualitas diri berangkat ke Jepang, tapi juga banyak yang hanya sekedar coba-coba pengen tahu. Nah, jadi adik-adikku sekalian, mari kita bekerja sama, tunjukkan sikap yang baik, tunjukkan semangat kalian, jujur terhadap apa yang ingin kalian lakukan. Apakah benar-benar ingin berangkat ke Jepang atau sekedar coba-coba? Kalau belum lurus niatnya, kita luruskan. Kita sama-sama mengharapkan supaya peserta seleksi yang sudah berjuang sampai hari ini itu lulus dan lancar apa yang diinginkan sampai ke Jepang nantinya. Siap ya? Terima kasih banyak. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar. Kami mohon bantuannya terhadap hal teknis maupun hal yang administratif. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung. Terakhir, untuk menutup sambutan ini saya ingin menyampaikan pantun. Tolong bilang cakep ya adik-adik. Kalau enggak bilang cakep, jingok baik. Jalan-jalan ke Palembang. Cakep. Jangan lupa makan laksa. Cakep. Kawan-kawan semangat terus untuk berjuang. Cakep. Semoga kalian lulus semua. Cakep, tepuk tangan dong. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Rosidi, Sahid Sarjana Pariwisata yang telah mengkobarkan semangatnya untuk adik-adik semua. Boleh tepuk tangan dong untuk Anda semua. Ini inti dari sambutan Bapak tadi, bahwa kita attitude pertama dan juga semangat, terutama kejujuran tadi ya, attitude terhadap semua orang, siapa saja yang kita temui ya. Inilah membuktikan nanti suatu saat kalian berhasil itu tetap kita junjung tinggi, itu namanya attitude dan budaya kita, budaya Melayu Sumatera Selatan, terutama Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke serangkaian acara selanjutnya, yaitu yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja yang kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Sumatera Selatan Bapak Insinyur M. Priyansyah MSI, yang akan memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara pemagangan Seleksi Nasional IKAPEXI Program Magang ke Jepang. Silakan Bapak. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas kita, Pak Jaya Marzuki, karena beliau ke Jakarta. Kebetulan lainnya Pak lantikan PJ Gubernur Sumsel, dan Pak Agus Patoni orang Lampung yang jadi Gubernur Sumsel untuk persiapan pilkada 1 tahun ke depan. Dengan diwakilkan kepada saya satu sekjen, semoga kegiatan ini tidak akan mengurangi makna yang ada di dalam acara bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, pertama sekali yang mewakili dari Kementerian Kemenaker RI Republik Indonesia, Pak Adi Ahmad Rosidi, yang kebetulan Malang Palembang juga Pak. Yang kedua yang kami hormati Mrs. Joy Kozawa, saya tidak bisa bahasa Jepang, yang tahunya arigato saya kan. Ya.
welcome to the Palembang. I hope you can enjoy this city. Thank you. Yang kami hormati Pak Edi Waryono, selaku Ketua DPP IKAPEXI Indonesia. Yang kedua, dan kami hormati Pak Garyadi dari Ketua DPP IKAPEXI Indonesia Sumsel. Dan yang tidak kami banggakan saudara kami dari Papua yang sudah datang ke sini. Semoga kedatangan di kota pempek ini Pak akan membuat Anda senang, karena pempek itu dibuat dari sagu juga Pak. Jadi makanan khas Palembang itu dari pempek dan sagu juga kan, dengan gandum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga para pejabat eselon 3 dan 4 dari lingkup Disnakerta Provinsi Sumatera Selatan, dan yang kami hormati kakanda kami Pak Herman Rasyo selaku Pak BLK yang telah memfasilitasi tempat ini, dan adik-adik sekalian yang peserta magang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan selamat datang di kota Palembang ini, terutama yang dari Jambi, Lampung, malah dari Padang tadi. Semoga adik-adik sekalian punya spirit semangat, kata orang itu motivasi tinggi untuk meraih masa depan. Karena kami yang di depan ini pernah mengalami di masa-masa muda itu. Saya pikir apa yang akan dilakukan ke depan, apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, dengan kondisi keprihatinan justru bisa membuat anak-adik bisa berhasil di masa akan datang. Kita ketahui Jepang merupakan negara maju, dan di Al-Quran di hadis Nabi sudah jelas berjarak menuju Cina. Cina juga termasuk Jepang, karena mohon maaf, Asia Pasifik sekarang sedang menguasai ekonomi dunia. Jepang, Taiwan, Korea, dan Cina itu sendiri. Jadi sekarang kita di negara kita, Singapura, Vietnam. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, bahwa ada peluang bagi adik-adik saya untuk mendapatkan itu. Dan jelas kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa, karena gimana pun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sama, tidak ada beda, cuman motivasi, disiplin, dan attitude itu memang budaya yang memang kita harus juga banyak belajar dari negara Jepang. Dan juga adik-adik sekalian, saya tidak akan terlalu panjang, karena apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian itu dari urutan tadi itu sudah mewakili bahwa intinya ini kesempatan emas, tidak ada peluang kedua kali, cukup sekali, dan semoga 207 yang ikut ini bisa ikut semua Pak ke sana Pak. Dan apresiasi dengan amal jariah yang disampaikan, yang dilakukan oleh alumni ikatan IKAPEXI ini. Saya buka di internet, IKAPEXI, Ikatan Pengusaha Kensisui, sorry Pak, Kensisui. Saya buka, oh Kensisui itu artinya peserta magang. Wah, itu sangat Pak, apresiasi Pak. Karena gimana pun apa yang sudah diambil di sana sangat bermanfaat di Indonesia. Kita ketahui Pak, mungkin adik-adik lihat kami berbaju kayak gini, baju kuning, berpakai pangkat-pangkat. Nyatanya ke depan nanti ini merupakan tinggal pelayan masyarakat, tidak kayak dulu lagi. Gagal sebagai pegawai negeri harus kita hilangkan image itu, menjadi entrepreneurship itu yang paling penting. Apa ini takun oleh bapak-bapak yang sudah alumni dari Jepang, kita jangan berpikir nanti suatu saat kami ingin jadi pegawai negeri. Itu tidak ada lagi deh. Yakin adik, ke depan adik-adik yang punya entrepreneurship, punya jiwa usaha, yang bisa mengembangkan UMKM, itu yang akan settle dan eksis di kehidupan nyata. Dan adik-adik juga dengan penuh banyak tantangan itu justru akan membuat adik-adik survivor. Dan kita ketahui 97 sudah berangkat ke Jepang Pak. Apresiasi itu 97 98 kita krisis moneter. Saya kebayang teman-teman yang di sana itu mereka bertahan hidup survival di Jepang,
sedangkan kita waktu itu krisis moneter. Nah mungkin ke depan dengan kondisi ekonomi kita yang semakin baik, apalagi kondisi COVID sudah tidak ada, sudah menjauh, kita berharap ekonomi akan semakin tumbuh. Adik-adik mungkin 3 tahun 4 tahun depan akan kembali ke Indonesia, akan menjadi pionir, akan menjadi leadership untuk bidang entrepreneurship, usaha. Apa yang sempat kenal ya, dari kecap aja bisa, subhanallah, saya apresiasi Pak, sudah di tingkat di Arab Saudi, di negara Arab sudah diakui, karena kita ketahui potensi terbesar sekarang ini untuk negara importer untuk ekspor kita ini sebenarnya negara Arab sudah. Karena mohon maaf Bu, juga bukan berarti kita Islam minded, bukan. Tapi memang negara-negara mereka punya prospek yang sangat menerima apapun produk dari Indonesia yang sesuai dengan kondisi yang mereka harapkan. Jadi Bapak, Ibu saya tidak akan menyampaikan teks pidato karena ini pun sudah bersifat umum. Yang paling penting saya pesankan ke adik-adik, nobody can change your everything depends you. Tidak ada yang bisa merubah hidupmu kecuali kamu sendiri. Itu di Al-Quran sudah jelas bahwa Al-Quran menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa merubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Kita harus berusaha, ikhtiar, tawakal, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikuti seleksi ini, baik seleksi administrasi, seleksi fisik, seleksi kesehatan, dan apa yang disampaikan tadi yang paling penting untuk perilaku. Karena orang Jepang tuh saya baca di internet semalaman Bu, saya buka baca karena gimana pun minimal mengetahui ternyata orang Jepang sangat disiplin. Sebenarnya budaya disiplin, budaya malu itu di Al-Quran ada semua itu. Tapi kita sebagai orang Muslim yang mungkin belum bisa menerapkan, kita mohon adik-adik bisa membawa ini semua. Yakinlah selama di sana ikuti budaya yang ada di sana yang sesuai dengan budaya kita dan sesuai dengan akidah Islam. Itu yang saya sarankan. Yang kedua, saya harapkan adik-adik menjaga nama baik Indonesia di sana. Kalau nanti kenapa saya sampaikan? Karena kalau saya sampaikan harus seleksi dulu, lebih baik kita sampaikan adik-adik bisa lulus seleksi dan bisa berangkat ke sana. Itu yang paling penting. Karena doa yang dijawab oleh Allah itu doa yang bersifat optimis dan meyakinkan bahwa adik-adik mampu untuk itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di sana sini yang tidak pada tempatnya, karena gimana pun adik-adik sudah capek dari tadi nunggu. Dan kepada Bapak Edi Wayono dan Bapak sekalian, apresiasi Pak dari kegiatan ini secara pribadi, karena maupun secara kedinasan maupun secara institusi provinsi, karena gimana pun sesuatu nanti akan dicatat dalam sejarah itu Pak, bahwa Bapak pernah berkontribusi untuk mengangkat derajat anak-anak muda ini. Suatu saat doanya akan sampai kepada anak-anak Bapak sekalian. Inilah yang kita sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada adik-adik selamat berjuang, never give up, tidak pernah menyerah, dan ikuti proses dengan baik, dan tetap yakin bahwa doa orang tua itu yang paling utama untuk kesehatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka saja, Manajin. Ya, dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka acara sesi nasional program magang ke Jepang secara resmi saya buka, dan kepada baik adik-adik sekalian laksanakan ikuti kegiatan secara prosedur. Amin amin ya rabbal alamin. Dari mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Insinyur Ebriansyah MSI, dari orang-orang yang berhasil di depan ini, itu menjadi motivasi untuk adik-adik semua supaya maju. Benar kata Bapak Ahmad tadi, kita sudah bosan dengan kata berkembang ya. Lebih baik kita maju, dan terutama untuk diri kita sendiri. Satu lagi untuk Anda semua, jangan lupa restu orang tua, terutama ibu Anda semua. Ya,
di doanya itu adalah untuk kunci keberhasilan Anda semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita telah sampailah pada penghujung acara. Marilah kita berdoa bersama agar nantinya program ini tidak pernah luntur, terus maju sampai kapanpun demi diri kita sendiri, keluarga dan juga negara. Tepuk tangan dong. Sepi amat. Dan juga saya juga terima kasih kepada orang-orang hebat di depan saya yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga seluruh panitia pimpinan LPK, mohon izin ya dari Papua ya. Dan juga satu pantun untuk Anda semua, nanti cakepin juga ya, boleh ya. Makan kuaci di siang hari, makannya barang Bu Asi. Saya MC Tata Bahari mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terakhir boleh untuk bebas. Bebas ya. Bebas orang hebat gini lah ya. Bukan juga ya. Oke. Boleh bebas, 2, 3. Bebas boleh ya Om ya? Boleh ya? Yang di belakang boleh bebas.